Perkenalkan, nama saya Reski Riawan. Saya di sini akan membahas tentang pengontrolan dan pengendalian motor listrik dari apa yang saya sampaikan dari materi yang telah saya tangkap. Lebih lagi untuk memperjelas, nama saya Reski Riawan. Saya dari program studi pendidikan dan elektro. Di sini saya akan menjelaskan beberapa apa sih pengertian dari pengontrolan dan pengendalian motor listrik tersebut. Pengontrolan dan pengendalian motor listrik tersebut merupakan pengaturan dan pengendalian dari start motor start tersebut sampai motor itu berhenti. Jadi motor itu bergerak sampai itu motor itu berhenti. Agar operasi atau kerja motor tersebut sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan. Nah, itu dalam pengendaliannya. Nah, pengontrolannya tadi start sampai berhenti, dan untuk pengendaliannya yang dibutuhkan apa saja dari motor tersebut. Mungkin dari kecepatan, dari dia nanti saat pengendalian itu dikendalikan oleh sistem apa. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, sistem pengendalian, sekarang membahas sistem pengendalian motor. Itu merupakan ada tiga tahapan operasi motor. Nah, yang pertama adalah starting. Untuk motor daya yang kurang dari 4 kW ataupun di bawahnya kurang dari 4 kW, pengoperasian motor dapat disambung secara langsung. Sedangkan untuk daya yang lebih besar, penghasutnya dengan pengendali awal motor atau motor starter, yang bertujuan untuk meredam arus awal yang besarnya 5-7 kali arus nominal. Jadi ketika dia start, arus yang awalnya nominal tersebut sesuai langsung melonjak di 5-7 kali arus dari nominal tersebut, sehingga diredam oleh motor starter ini. Yang kedua, running. Beberapa saat setelah motor itu berjalan, arus yang mengalir secara bertahap segera menurun ke posisi arus nominal atau arus yang sesuai dengan tadinya. Selanjutnya, motor dapat dikendalikan sesuai kebutuhan. Nah, di sini yang saya jelaskan bahwasanya kebutuhan dari motor tersebut kita harus dari pengaturan kecepatan, pembalikan arah yang termasuk ketika dia berputar ke kanan mungkin bisa dikembalikan ke kiri. Nah, seperti itu pembalikan arah, yaitu pembalikan putaran arah. Dan mau butuh kecepatan yang lebih, mungkin kecepatannya kurang, nah itu bisa ditambahkan dengan pengendalian tersebut. Yang ketiga, stopping, atau yang dinamakan stopping ini stop ya kita tahu stop itu berhenti. Nah, tahap ini merupakan tahap akhir dari pengoperasian motor dengan cara memutuskan aliran arus listrik dari sumber tegangan listrik yang prosesnya dikendalikan sedemikian rupa. Jadi mungkin diberhentikan melalui saklar ataupun pengereman ya. Nah, misalnya dengan pengereman, sehingga motor tadi bergerak dapat berhenti sesuai dengan kebutuhan. Nah, hal ini yang tiga tahapan ini yang menjadikan pengendali motor, sistem pengendali motor, yaitu dari tahapan pertama dengan starting, kedua running, ketiga stopping. Nah, ketiga hal ini harus didasari dulu karena ini adalah awal dari pengontrolan dan pengendalian motor listrik. Selanjutnya yaitu kendalinya atau kontrolnya. Nah, untuk kontrol itu ada tiga hal: kendali manual, kendali semi otomatis, dan kendali otomatis. Nah, kendali semi otomatis. Kendali semi otomatis ini menghubungkan atau memutuskan aliran dengan arus listrik itu menggunakan secara manual atau secara manual mekanis. Di antaranya dengan saklar toggle switch. Nah, saklar ini merupakan tipe saklar yang sederhana, banyak digunakan pada motor-motor berdaya kecil. Operator yang dioperasikan harus mengeluarkan tenaga otot yang kuat. Nah, skemanya saya akan tuliskan. Skemanya panel tenaga diarahkan ke kendali manual.
motor. Panel tenaga atau arus listrik yang masuk ke kendali manual. Jadi kalau manual itu dalam operasinya dia menggunakan tenaga, artinya kita masih membutuhkan tenaga otot untuk memutuskan saklar tersebut agar motor ini bisa bergerak atau berhenti. Nah, dari kendali ini, saklarnya ini kan fungsinya kan mematikan dan menghubungkan kembali arus listrik ya. Nah, jadi kendali manual seperti ini, flow chartnya seperti ini. Kemudian kendali semi otomatis untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik menggunakan konduktor magnet yang bisa dilengkapi dengan relay pengaman arus lebih atau thermal overload relay sebagai pengaman motor. Jadi kalau overload dia langsung memutuskan saklar dari sini. Nah, ini semi otomatis ya. Saya hapus dulu. Kendali semi otomatis. Nah, dalam kendali semi otomatis ini kerja operator sedikit lebih ringan, tidak membutuhkan tenaga atau otot. Nah, kalau semi otomatis dia memiliki seperti switch atau switch ya, tombol, dimana tombol tersebut nanti dipencet. Semisal dipencet ini untuk menjalankan motor, pencet titik dia menjalankan motor tersebut. Untuk berhenti dipencet ini dia berhenti. Nah, kerjanya cukup dengan menekan jari ya, atau menekan tombol. Jadi inilah yang disebut kendali semi otomatis. Yang berikutnya merupakan otomatis. Panel tenaga ini kendali otomatis dengan motor. Kalau kendali otomatis dia pasti menggunakan sensor. Jadi di dalam blok otomatis ini dia rangkaiannya menggunakan rangkaian konduktor magnet yang dikendalikan oleh sensor-sensor ini. Sehingga pekerjaan ini ada programnya, teman-teman. Ada program dan sensor tersebut, dan untuk mematikan atau menghidupkan motor listrik secara otomatis. Nah, kita hanya memantau dari sistemnya. Nah, kerja ini lebih efisien, lebih mudah, tidak mengeluarkan secara fisik terlebih lah. Nah, seperti itu. Nah, itu dia itulah 3 kendali ya teman-teman, kendali manual, semi otomatis, dan otomatis. Nah, kemarin juga dari yang saya tangkap ada perbedaan dalam motor listrik 1 pas dengan 3 pas. Perbedaan tersebut ada 2 hal. Yang pertama, arus konsumsi tegangan yang digunakan 1 pas dan 3 pas, sehingga sumber-sumber arus ini beda. Yang pertama, perbedaan 1 pas menggunakan 2 penghantar kabel, yaitu 1 pas itu menggunakan 1 penghantar fasa dan 0. Kalau 3 pas terdapat 4 penghantar arus, yaitu R, S, T, dan 0. Nah, ini sudah membedakan bahwasanya motor 1 pas dan 3 pas. Nah, kalau 1 pas di kehidupan sehari-hari mungkin motor dari bor, kipas angin. Nah, seperti itu. Untuk 3 pas ini kebanyakan di tempat-tempat industri yang memiliki mesin besar seperti CNC dan sebagainya. Nah, seperti itu. Alat bor yang besar-besar. Nah, seperti itu. Kedua, konsumsi tegangan yang terdapat pada 1 pas itu biasanya menggunakan
220 volt satu pas. Yang 3 pas voltase yang digunakan itu adalah 220 sampai 380 volt. Nah, itu yang saya tangkap dari materi yang saya pelajari, bahwasanya perbedaan tersebut yang menjadikan dasar satu pas dan 3 pas. Dalam komponen-komponen yang terdalam di pengendalian atau kontrol motor listrik yang saya pelajari kemarin adalah 3 hal, yaitu switch, relay, dan kontaktor. Nah, switch ini sebagai saklar atau digunakan untuk menghubungkan atau memutuskan arus listrik. Jadi kalau switch untuk mematikan lampu, nah seperti itu sistem kerjanya, seperti itu. Kemudian relay merupakan salah satu jenis saklar yang sebuah di dalamnya itu ada aliran listrik terhubung dengan koil-koil dalam relay tersebut, yang nantinya dibangkitkan oleh gulungan kawat yang memiliki inti besi dari arus listrik ke medan magnet tersebut. Nah, ketika teraliri arus listrik, koil ini akan menarik tuas berupa saklar ataupun kontak di dalamnya untuk memutuskan atau menyambungkan sesuai kebutuhan dari yang motor tersebut digunakan. Jadi relay itu menggunakan seperti dan magnet di gulungan kawat tersebut, yang akhirnya ketika teraliri arus, dia menarik tuas untuk memutus atau menyambungkan. Ketika tidak ada aliran listrik, bisa dikatakan dari yang kita butuhkan ya. Jadi saya pernah membuat relay ini, saklar otomatis dari LDR ya. Setahu saya kerjanya ketika dia teraliri arus listrik, dia akan menarik tuas yang di dalamnya sebagai saklar ataupun kontak. Nah, tersebut. Yang ketiga, kontaktor magnet. Nah, kontaktor merupakan saklar daya yang bekerja berdasarkan kemagnetan. Ini sama dengan relay. Cara kerjanya sama dengan relay. Nah, perbedaan dari yang saya ketahui kontaktor magnet dengan relay ini, relay hanya bekerja pada konsumsi arus listrik yang rendah. Saya menjumpai relay tersebut itu yang rendah. Dalam saya membuat itu, relay itu khusus tidak menggunakan yang 380 volt. Mungkin ada di yang relay yang tapi sesuai dengan kebutuhan, tapi kebanyakan secara umum relay itu untuk yang di bawah rendah, arus daya rendah. Kalau yang kontaktor ini berarus tinggi. Nah, di dalam kontaktor magnet ini terdapat terminal kontak penggerak, terminal NO, terminal kumparan magnet, koil, jangkar, cincin tabung singkat, dan inti magnet. Nah, tersebutlah ketika dia teraliri listrik, dia bekerja secara magnetis dan akan memutus dari atau menarik kontak-kontak yang bergerak, sehingga kontak normally open menjadi sambung dan kontak NC atau normally close menjadi lepas. Nah, sistem kerjanya sama dengan, secara garis besar sama dengan relay. Nah, itu yang menurut saya yang saya tangkap dalam pembelajaran pengendalian motor dan pengontrolan motor listrik. Yang selanjutnya yang saya ketahui juga adalah selanjutnya saya akan mempunyai suatu yang saya pahami dalam mencari suatu pembelajaran, yaitu bagaimana konsumsi yang dibutuhkan sebuah motor
berapa voltasenya, berapa ampernya yang dibutuhkan dalam yang saya terapkan adalah motor DC ya teman-teman. Ketika kita ketahui P sama dengan 6, I sama dengan 2, yang artinya P ini daya dengan watts, berarti 6 watt, I nya sama dengan 2 ampere. Kita mencari, yang ditanyakan adalah volt. Berapa voltase ini untuk digunakan motor tersebut untuk bisa bergerak. Nah, kita untuk mencari volt, kita tutup, yang artinya V sama dengan I, yang artinya voltase, daya, dan dibagi ampere. Berapa dayanya? 6 watt dibagi 2 ampere, hasilnya sama dengan 3 volt. Nah, jadi motor tersebut akan bergerak sesuai dengan maksimal itu dengan 3 volt, atau sesuai dengan kebutuhannya, tidak maksimal, sesuai dengan kebutuhannya secara rumus ini, yang minimal 3 volt untuk bisa menggerakkan sebuah motor tersebut. Nah, rumus inilah yang saya gunakan dalam memenuhi standarnya ataupun dalam cara mencari voltase yang kita inginkan. Nah, seperti itu yang saya cerna dan saya telaah. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan atau dalam tutur kata saya ataupun dalam penyampaian saya, mohon dibenarkan, jangan disalahkan, tapi dibenarkan, sama-sama belajar. Semoga Tuhan memberkati kalian, dalam lindungan kalian. Tuhan bless you. Thanks.